Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatul Hairani dari kelas Botani D dengan NIM D0112011113. Di video ini saya akan menjelaskan tentang morfologi dan klasifikasi tanaman pisang. Pisang dengan nama latin Musa paradisiaca adalah tanaman buah berupa herba yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara. Pisang atau Musa paradisiaca merupakan salah satu jenis buah-buahan tropis yang tumbuh subur dan mempunyai wilayah penyebaran merata di seluruh wilayah Indonesia, di mana pisang termasuk salah satu komoditas hortikultura unggulan di Indonesia. Klasifikasi tanaman pisang, dia berada pada kingdom Plantae atau tumbuhan divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Bucaeales, famili Musaceae, jenis Musa, spesies Musa paradisiaca. Morfologi tanaman pisang. Akar pohon pisang berakar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang yang berpangkal pada umbi batang. Akar terbanyak berada di bagian bawah tanah. Akar ini akan tumbuh menuju bawah sampai kedalaman 75 sampai dengan 190 cm. Batang pisang sebaiknya terletak di dalam tanah, yakni berupa umbi batang. Di bagian atas umbi batang terdapat titik tumbuh yang menghasilkan daun, dan pada suatu saat akan tumbuh bunga pisang atau cengkeh. Sedangkan yang berdiri tegak di atas tanah dan sering dianggap sebagai batang merupakan batang semu. Batang semu ini terbentuk dari pelepah daun pisang yang saling menutupi dengan kuat dan kompak sehingga bisa berdiri tegak layaknya batang tanaman. Oleh karena itu, batang semu kerap dianggap sebagai batang tanaman pisang yang sebenarnya. Tinggi batang semu ini berkisar antara 3,5 sampai dengan 7,5 meter, tergantung dari jenis pisangnya. Daun. Helaian daun pisang terbentuk lancet memanjang yang letaknya tersebar dengan bagian bawah daun tanpa kelilin. Daun ini diperkuat oleh tungkai daun yang panjangnya antara 70 sampai dengan 40 cm. Bunga pisang disebut juga jantung pisang karena bentuknya menyerupai dengan jantung. Bunga pisang tergolong berkelamin satu, yaitu berumah satu dalam satu tanda. Daun pelindungnya biasanya bertujuan rapat dan tersusun secara spiral. Daun pelindungnya berwarna merah tua, beririk dan mudah rontok berukuran panjang 10 sampai dengan 25 cm. Buah pisang biasanya setelah bunga keluar terbentuk satu kesatuan bakal buah yang disebut sebagai sisir. Sisir pertama yang terbentuk akan terus memanjang membentuk sisir kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada kondisi ini, sebaiknya jantung pisang dipotong karena sudah tidak bisa menghasilkan sisir lagi. Khusus pisang raja, pada waktu matang warna kulit buahnya kuning berbintik coklat atau kuning merata dengan warna daging buah kuning kemerahan. Jika biji, kulit agak tebal sehingga bagian yang dapat dimakan dari pisang raja hanya 10 sampai dengan 75%. Setiap tanda memiliki berat berkisar 4 sampai dengan 22 kg. Jumlah sisir 6 sampai 7 sisir dan jumlah buah 10 sampai dengan 16 buah setiap sisir. Dengan berat buah pisang ini 92 gram. Sebuah pisang memiliki panjang 12 sampai dengan 18 cm dan diameter 3,2 cm. Seperti yang kita tahu, tanaman pisang ini dikenal sebagai tanaman dengan segudang manfaat, mulai dari akarnya. Akar pohon pisang memiliki manfaat untuk beberapa hal, salah satunya untuk dibuatkan obat tradisional. Akar dari pohon ini mampu meredakan sakit yang disebabkan oleh radang dan juga sebagai penawar untuk racun. Selain itu, bisa juga dijadikan sebagai olahan kuliner seperti keripik bongo yang dibuat dengan cara sederhana. Bagi Anda yang ingin menggunakan perawatan rambut dari akar pisang juga bisa memanfaatkan cairan dari akar ini. Bongo ini dapat berfungsi untuk merawat dan menyehatkan rambut agar tidak mudah rontok. Batang pohon pisang. Batang pohon pisang memiliki banyak sekali kegunaan dalam hal untuk mengatasi beberapa penyakit, sehingga tidak heran jika sering dijadikan sebagai obat tradisional. Anda juga bisa mengolahnya menjadi sayur atau jus batang pisang yang memiliki khasiat sebagai sarana untuk mengatasi penyakit diabetes. Biasanya batang ini juga akan diolah menjadi makanan yang lezat dan sehat karena batang pisang memiliki kandungan yang kaya akan serat. Tidak perlu takut untuk
dan juga vitamin B. Terdapat juga kandungan lainnya seperti potasium, karbohidrat, serat, protein, mangan, magnesium, dan lainnya. Buah pisang ini sendiri memiliki tekstur yang lembut namun memiliki gizi yang banyak dan padat sehingga baik untuk dikonsumsi. Berbagai olahan pisang bisa Anda dapatkan di mana saja, mulai dari keripik pisang, kolak, es pisang, kue, dan jenis kuliner lainnya. Saat ini sudah dapat Anda temukan tepung pisang yang dapat dipercaya tanpa campuran gluten, bisa juga untuk dijadikan sebagai alternatif. Pisang juga dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan masuk baterai. Kulit pisang, selain buah dan akar, kulit dari pisang ini juga bisa dijadikan sebagai camilan sehat yang banyak nutrisi untuk tubuh Anda. Keripik kulit pisang merupakan salah satu makanan yang banyak digemari karena rasanya yang tidak kalah dengan akar dan buahnya. Anda juga bisa memberikan pakan sapi dengan kulit ini. Banyaknya gizi yang dimilikinya dapat membuat sapi menjadi sehat. Tidak hanya itu, kulit pisang juga bisa dijadikan sebagai pupuk alami yang berguna untuk tanaman lain yang Anda miliki. Kandungan nutrisinya akan membuat kebun menjadi lebih subur sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jantung pisang. Jantung pada pisang memiliki warna yang merah keunguan dengan fungsi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Umumnya jantung ini sudah digunakan sebagai olahan dalam menu makanan. Namun, tahukah Anda bahwa kandungan yang di dalamnya sangat baik? Anda juga bisa mengkonsumsinya sebagai lalapan saat makan. Jantung dari pisang ini dipercaya sebagai antioksidan yang kaya akan serat dan terdapat kandungan lainnya yang berguna untuk kesehatan. Hal ini karena fungsinya berguna sebagai anti radikal bebas dan meminimalisir datangnya penyakit lain, bahkan dipercaya sebagai anti kanker, sakit jantung, dan juga penyakit demensia. Daun pisang. Banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan daun dari pohon pisang untuk dijadikan sebagai puri alami untuk menyajikan hidangan. Bahkan masih banyak rumah makan yang menggunakannya sebagai alat makanan sebagai pesan tradisional. Selain dijadikan piring, daun ini juga bisa digunakan sebagai pembungkus makanan seperti lontong, pepes, kue, dan lainnya. Itulah tadi penjelasan klasifikasi dan morfologi tanaman pisang dengan nama latin Musa paradisaea. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.